Kayak punya nama Tuhan. Shalom semuanya. Waduh, sekali lagi shalom sama Tuhan, selamat pagi. Saudara diberkati sama Tuhan. Boleh dong sampai berdiri, makin berdiri kita tos sampai kiri kanannya, kasih senyuman yang termanis. Baju kamu hari ini kayaknya cakep banget, mentereng banget bajunya Pak Ferry. Waduh, kayak orang yang senyumnya sumringah kalau kata orang-orang ya. Oke, puji nama Tuhan. Sehat semua jemaat? Amin. Kita bisa sehat, kita boleh kembali, diberi kesempatan untuk kembali kita di tempat ini beribadah. Semua butuh anugerah terindah yang Tuhan mau berikan buat kita. Dan kita boleh berjumpa kembali sama Tuhan hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat baik buat kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Penuhi kehidupan kami dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkat-Mu melimpah buat kami Bapa yang baik. Anugerah-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu dan cinta-Mu Tuhan gak pernah habis Tuhan. Dan gak ada kurangnya buat kami Bapa yang baik. Bahkan saat kami jauh daripada Engkau Tuhan, Kau terus Tuhan mencintai kehidupan kami Tuhan. Kau terus mengejar kehidupan kami Bapa yang baik. Kau terus mencari kehidupan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan yang luar biasa baik seperti Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat setiap kesetiaan Tuhan yang gak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti Tuhan buat kehidupan kami Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, menurut kami hanya satu Tuhan. Kami mau belajar memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk kami mau didik Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan hati kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, setiap sel kehidupan kami yang baik dalam tubuh kami Tuhan menyembahkan Engkau Yesus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Biar kehidupan kami Tuhan hari ini Tuhan dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih-Mu, dipenuhi dengan cinta-Mu Bapa yang baik. Kehidupan kami Tuhan diubahkan Tuhan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Segala syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan, seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Dan datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Ini doa kami, ucap syukur kami. Dan nama Yesus kita bersyukur sama-sama, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada senyumnya? Boleh kasih senyum dong sampai kiri kanan. Ayo boleh dong kasih senyum dong. Kata orang itu sukacita itu mengalir, sukacita itu bisa menular, ya kan? Kalau ada hari ini kita sakit, senyum itu kalau orang bilang, dia kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar sama-sama kita hari ini boleh memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kami tahu Allah kami Tuhan Allah yang terbaik. Dan hari ini Tuhan mau puji Kau Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan kami dengan penuh sukacita daripada Kau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau lebih rindu Tuhan untuk memberikan semua yang terbaik Tuhan daripada Kau buat setiap kami Bapa yang baik. Sama-sama kita mengatakan nama Yesus di atas segala bangsa. Mari kita katakan bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Sama-sama mau maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju dengan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar dan ngalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh nama Yesus.
menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kami mau bersyukur. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Namamu. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Berikut sampai kiri kanannya, katakan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Saya Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus dan penebus juru selamat. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus juru selamat dunia. Berikutnya bagi sangat luar biasa. Siapa kembali itu duduk. Waduh, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Nama Yesus adalah nama dan segala nama. Dan benar-benar biar pujian ini bukan cuma sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tapi benar-benar keluar dari hati kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, Kau adalah Tuhan Allah yang besar. Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa, Tuhan. Kau Raja dan segala Raja, Tuhan. Bahkan Kau Tuhan yang berkuasa, Tuhan, atas kehidupan kami, Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Bapa yang baik.
Dan hari ini Tuhan Yesus, kami memang hanya memandang akan Engkau Tuhan Yesus, Raja yang luar biasa itu, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang gak memandang apa adanya kami Tuhan. Tapi Dia mau melihat isi hati kita, seberapa kerinduan kita untuk datang sama Tuhan dan benar-benar berserah sama Tuhan. Kami gak bisa Tuhan tanpa Engkau Bapa yang baik. Bahkan kami gak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Hasil kami Tuhan untuk lebih tahu diri Tuhan Yesus. Seberapa gak ada apa-apanya kami Tuhan tanpa Engkau Bapa yang baik. Seberapa gak bergunanya kehidupan kami tanpa Engkau Bapa. Sehingga Tuhan benar-benar Tuhan kami bersandar sama Engkau Tuhan, bergantung penuh sama Engkau Bapa. Karena kami gak berguna Tuhan tanpa Engkau Bapa yang baik. Ya Allah, kami ya Allah bersyukur. Ya Allah, kami. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang baik. Biar datanglah kerajaan-Mu, dilakukan dalam atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan, dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, kami gak ada apa-apa yang tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biar mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup tanpa Engkau Tuhan, tanpa Tuhan yang di samping. Kami gak ada apa-apanya Tuhan, ku tak mampu sendiri. Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkaulah kuatku, selalu ada buat kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, saya kita berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
sungguh sangat ada Engkau Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami gak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Biar kami belajar tahu diri Bapa yang baik, bahwa kami tanpa Engkau Tuhan gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan, lagi mau mengakui Tuhan, bahwa tanpa Engkau Tuhan kami gak mau melangkah Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami gak mau berjalan Tuhan. Kami gak mau melakukan segala sesuatu Tuhan tanpa Engkau Bapa yang baik. Dan kalau kami bersama Engkau Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang kami mau lalui Tuhan, gak masalah Tuhan. Masalah sekalipun boleh datang Tuhan, apapun itu Tuhan boleh datang Bapa yang baik. Asal kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Asal kami tetap bersama-sama dengan Engkau Bapa yang baik. Biar hari Tuhan kami dikuatkan lagi Tuhan, iman kami diteguhkan lagi Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa apa-apa Bapa yang baik. Tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Mari sama-sama mau katakan sama Tuhan apa yang Engkau sampaikan sama Tuhan. Kita gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan kerinduanmu buat Tuhan. Bersama-sama katakan Tuhan keinginanmu sama Tuhan. Ingat biar Tuhan yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang terjadi Tuhan hari. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Biar datang kerajaan Tuhan atas kehidupan kita. Apapun boleh datang, masalah boleh datang Tuhan, musibah boleh datang Tuhan. Tapi yang penting Tuhan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami gak mau melewati segala sesuatunya Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bergantung penuh sama Engkau Tuhan Yesus. Bergantung penuh Tuhan. Ya mata kama ya lama ya lama shi. Kita mata kama ya lama ya lama shi. Kami kuat bersamamu, kami bisa bersamamu. Biar keindahan yang jarimu mengalir, mengalir dan terus mengalir. Hari ini kami diisi oleh-Mu Tuhan. Hari ini kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Oh, keindahan yang daripada-Mu mengalir atas setiap kami, mengalir atas hidup kami, memenuhi hidup kami. Kami bisa katamu Tuhan Yesus. Namamu berkuasa, namamu mulia, Engkau perkasa, Engkau hadir dan selalu hadir Tuhan dalam setiap langkah hidupku. Kau yang menuntun langkahku, dan jadilah seperti yang Kau mau. Keindahan mengalir melimpah Tuhan, sukacitamu melimpah, terus mengalir, terus mengalir, terus melimpah Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur,
berbicara kepada setiap kami. Ya Allah, ya Allah, syadara, ya Allah, so kita bayar Allah, biar kami hanya memandang akan Engkau Tuhan Yesus. Kami memandang hanya akan Engkau Tuhan Yesus. Kami memandang hanya Engkau Tuhan Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu dan ku menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati, aku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami mau nikmati, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami gak mau terlewat Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati, ku nikmati. Saudara Bapak Gembala, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi katakan ku nikmati. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang besar, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap, sekali lagi menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati anugerah-Mu yang besar. Oh, Kaulah Raja kami.
Bapa, firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di rumah-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami mau senantiasa menikmati hadirat-Mu. Kami mau senantiasa menikmati akan kasih-Mu, bahkan menikmati akan firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi seluruh hidup kami. Kami butuh akan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Kami butuh firman Tuhan yang memuaskan Tuhan akan jiwa kami, dahaga kami akan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat memuaskan hati kami, sebab Engkau adalah Allah kami, pencipta kami Tuhan. Seluruh hidup kami mau serahkan melalui ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Khususnya jika sebentar kami akan mendengar akan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk sungguh-sungguh mendengar dan memahami akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan saja menjadi sebuah pengetahuan biasa, tapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau senantiasa melakukannya. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kesanggupan, kemampuan sampai dengan hari ini, semua karena Dia beserta dengan kita. Oke, puji Tuhan, hari ini di minggu yang kedua di bulan Oktober, kita masih bicara di dalam tema bulan ini tentang bagaimana kita menjadi saksi dalam perbuatan, sehingga melalui hidup kita betul-betul dapat memuliakan nama Tuhan. Dan khususnya minggu hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang garam dan terang dunia. Amin. Mari kita sama-sama katakan tema ini. 1, 2, 3. Garam dan terang dunia. Oke, kita akan baca. Karena ayatnya hanya singkat, kita baca bersama-sama ya. Di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Oke ya, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat boleh katakan amin. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau belum dapat bisa baca di layar ya. Sama juga sudah kita bisa baca bersama-sama. Oke ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah ayat Alkitab. Baca ya. Karena sekolah minggu kan begitu ya. Akhirnya sudah gampang. Ini ayat yang senantiasa kita mungkin dari sekolah minggu sudah diajarkan ya. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hal ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat tadi ya, itu merupakan salah satu khotbah Yesus di atas bukit. Dan khotbah Yesus tentang hal ini adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa? Kita perhatikan dalam ayat tadi, Yesus berkata begini, kamu adalah garam dunia. Terus selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak mengatakan bahwa jadilah kamu garam dunia, jadilah kamu
terang dunia. Ini ada perbedaan. Betul? Bedanya di mana? Kalau jadilah kamu garam dunia atau terang dunia, berarti kamu akan berusaha supaya menjadi garam dan terang dunia. Tapi Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Betul? Berarti di sini ini bukan bicara pilihan. Mau jadi garam dunia atau enggak? Mau jadi terang dunia atau enggak? Bukan, ini bukan pilihan. Tapi ini bicara tentang identitas kita sebagai orang percaya. Amin. Kita punya identitas. Identitas kita adalah garam dunia. Identitas kita adalah terang dunia seperti yang Yesus sampaikan. Ini hal yang luar biasa, Pak. Karena nanti kita lihat juga lebih dalam ya. Terang dunia itu sesungguhnya adalah siapa? Terang yang sesungguhnya itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Ini merupakan gelar daripada Tuhan Yesus. Nah, tidak semua gelar diberikan kepada kita sebagai orang percaya atau orang Kristen atau murid-muridnya. Karena Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Terus Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Terus Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu semua mengenai gelar-gelarnya Tuhan. Tapi tidak pernah diberikan kepada kita. Hanya perkataan Yesus yang mengatakan, kamu adalah terang dunia. Karena terang yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita dikatakan sebagai terang dunia, Yesus berkata bahwa selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia itu. Setelah Yesus diangkat, kitalah terang dunia itu. Karena kenapa? Karena Kristus yang sudah tinggal dalam diri kita. Maka Tuhan percayakan kita sebagai terang bagi dunia ini. Ya, begitu penting dan berbedanya kita. Kalau kita menyadari identitas kita sebagai murid-murid Yesus, ada sebuah panggilan yang mulia bagi setiap kita untuk menjadi garam bagi dunia dan menjadi terang bagi dunia. Ya, jadi di sini kita lihat slide-nya. Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberi pengaruh bagi dunia. Jadi waktu kita menyadari identitas kita bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, sebenarnya Yesus memanggil kita untuk memberi dampak. Amin. Memberi pengaruh. Jadi kehidupan orang Kristen sebenarnya bukan dipengaruhi oleh dunia, tapi mempengaruhi dunia. Jangan sampai kita sudah memiliki identitas yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai garam dunia dan terang dunia, tapi kita malah dipengaruhi oleh dunia. Berarti kita sudah seperti Yesus katakan, kalau garam itu tidak asin lagi, jadi hambar, untuk apa gunanya? Gunanya adalah dibuang dan diinjak orang. Orang Tuhan sudah tetapin kamu jadi garam, tapi kamu nggak bisa memberikan rasa yang asin bagi makanan, misalnya gambarannya secara itu ya, tidak bisa memberikan rasa bagi dunia ini, maka nggak ada gunanya. Kamu pun juga kalau punya sebagai terang, kalau terang itu tidak bercahaya, tujuan terang itu adalah bercahaya. Tapi kalau kamu tutupi cahaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita, cahaya kemuliaan Kristus, buat apa kamu disebut sebagai terang? Gak pantas kita disebut sebagai terang, apalagi menerangi dunia. Itulah yang harus kita sadari. Dimanapun kita ada, sadarilah kita adalah garam, kita adalah terang yang memberikan pengaruh bagi sekitar kita. Karena jelas kita ini orang Kristen berbeda, amin, dengan dunia. Kita ini sebenarnya bukan berasal dari dunia, tapi warga negara kita berasal dari surga. Kita memang berada di dalam dunia.
Tujuannya apa? Supaya kita yang ada dalam dunia sebagai warga kerajaan sorga menghadirkan kerajaan sorga, menghadirkan Tuhan lewat hidup kita, mempengaruhi dunia yang sudah rusak ini dengan prinsip-prinsip dari sorga, dari kerajaan sorga. Itulah kalau kita sungguh-sungguh menyadari pesan ini, hidup kita berbeda. Tuhan inginkan hidup kita berbeda. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini dengan segala keinginannya akan hancur. Mari kita lihat dulu ayatnya. Kita lihat ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini firman Tuhan berkata dengan tegas. Kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada. Kalau hidup kita hanya mengejar perkara-perkara dunia, tidak ada kasih Tuhan dalam hidup ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita berasal dari kerajaan surga. Seharusnya kita membawa keinginan-keinginan yang berasal dari Bapa, dari surga. Tapi yang dari dunia ini jangan ada dalam hidup kita. Keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup atau sombong, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi kejar keinginan-keinginan Tuhan. Jangan kejar keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Karena itu sifatnya sementara. Waktu kita sudah mengejar, kita tidak akan pernah puas. Ya, dan setelah kita dapatkan semua, setelah kita mati, itu semua tidak akan pernah berdampak ya bagi orang lain. Hanya memuaskan diri kita sendiri, dan mungkin juga kita akan tidak pernah diterima di dalam kerajaan surga. Jadi itulah pengaruh yang harus kita bawa. Hidup kita bukan buat diri kita sendiri lagi, tapi kita harus menyadari waktu Tuhan menetapkan kita sebagai garam dunia dan terang dunia, hidup kita harus berdampak. Garam dan terang adalah gambaran sederhana, betul ya? Namun mendalam tentang panggilan orang percaya. Sebab tanpa garam makanan menjadi hambar, tawar, nggak ada rasa. Tetap tanpa terang dunia tetap dalam kegelapan. Coba lihat kalau dunia semakin gelap, pertanyaannya di mana terang? Kalau terang masih ada dalam dunia, berarti kegelapan pasti akan ditaklukkan, akan pergi. Itulah fungsi kita sebagai orang Kristen di dalam dunia, supaya dunia tidak berada dalam kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia kehilangan rasa dan kehilangan arah. Jadi sadarilah betapa pentingnya dan berharganya hidup kita di dalam Kristus. Amin. Tanpa kita, maka dunia ini sedang kehilangan arah dan kehilangan rasa. Rasa ini berarti apa? Rasa yang berasal dari sorga. Dunia ini dengan segala keinginan-keinginannya akan membuat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa akan semakin hancur. Gambar diri Allah sudah rusak. Tetapi waktu kita sebagai orang percaya menjadi garam dan terang, maka kita akan membawa rasa dari surga. Kita menunjukkan arah jalan yang untuk sampai ke surga. Betapa berharga dan pentingnya kita. Kita mungkin bilang, kita ini ibu yang sederhana, saya wanita sederhana, saya orang yang biasa. Tapi kalau kita punya Kristus, kita bukan lagi orang yang biasa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, dengan sebuah identitas yang luar biasa.
dengan sebuah pengaruh yang luar biasa. Ya, kalau pemain bola, ada pemain bola bilang begini, tegakin leher gitu ya, tegakin dirimu bahwa kamu punya pengaruh yang besar bagi dunia, bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, mari jadi untuk itu dunia yang sudah kehilangan rasa akan kebaikan Tuhan, akan kebenaran, dan telah kehilangan tujuan karena terjebak dalam kegelapan akibat dosa. Untuk itulah Yesus memanggil setiap kita untuk memberikan arah dan rasa bagi dunia ini. Dan hari ini kita belajar tentang 3 prinsip penting tentang garam dan terang dunia. Yang pertama tentang maknanya, makna garam dan terang dunia. Yang kedua tentang fungsinya, fungsi garam dan terang dunia. Dan ketiga tentang dampak daripada garam dan terang dunia. Kita harus pahami hal ini. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah garam, kita adalah terang dunia, kita harus tahu fungsi kita. Kita harus tahu makna daripada garam dan terang. Dan kita harus tahu bahwa hidup kita harus berdampak. Sama seperti Yesus berkata, kamu harus menghasilkan buah, dan buahmu itu harus lebat. Kita harus punya tujuan. Hidup kita bukan cuma begini-begini aja, ngalir-ngalir aja, biasa-biasa saja. No, kita harus berbeda. Sadari hal itu. Jangan merasa dirimu muda, jangan merasa biarin aja yang tua-tua. Jangan, kita masih muda, ini waktunya kita bergerak. Karena waktu tidak pernah bisa kita kejar. Waktu itu begitu singkat, apalagi kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Waktunya kita berdampak. Bagaimana kita bisa berdampak? Kalau pemahaman tentang garam dan terang dunia aja kita orang Kristen tidak mengerti, kita tidak akan bisa berdampak bagi lingkungan kita. Oke, yang pertama, makna daripada garam dan terang. Dalam ayat 13 dan 14 digambarkan begini. Garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mengawetkan. Mengawetkan artinya apa? Mencegah kebusukan. Ya, makanan yang diawetkan dengan garam maka akan tahan lama, tidak cepat membusuk, bahkan mencegah kebusukan. Dan yang kedua adalah memberi rasa. Tujuan daripada garam itu adalah mencegah kebusukan dan memberi rasa. Di sini Yesus hendak menegaskan bahwa kehadiran kita ini seharusnya membuat dunia di sekitar kita harus berasa lebih baik. Amin. Kalau sampai dunia di sekitar kita, orang lain tidak merasakan ada sesuatu yang lebih baik, maka kita tidak berfungsi sebagai garam. Kita harus berfungsi sebagai garam supaya ada rasa yang lebih baik, bahkan terjaga dari kebusukan moral di sekitar kita. Ya, ada begitu banyak kehidupan di dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang masalah kerusakan moral. Dan kita sebagai orang Kristen harus memberi pengaruh supaya yang buruk, ya, yang rusak, yang jahat, yang sudah hancur ini mau kita beri sebuah rasa yang berbeda. Ya, sama seperti makanan diberi garam lewat hidup kita, intinya bahwa hidup kita yang saleh itu akan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Jangan lagi malah kita terkontaminasi dengan kebusukan-kebusukan yang ada di dalam dunia. Jangan kita terpengaruh. Garam itu memberikan pengaruh, betul? Makanan yang sudah, bahkan kalau kita lihat nih, ikan-ikan ya, banyak kan yang dijual di pasar-pasar, ikannya ini udah busuk nih. Pakein garam, tambahin bumbu-bumbu supaya rasanya hilang gitu ya. Udah mau busuk, dengan garam rasanya seperti ikan yang baru, ikan yang segar. Jadi pengaruh daripada garam ini luar biasa. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberi pengaruh itu.
Nah, waktu Yesus mengatakan begini, jika garam itu tidak asin, dengan apakah jika garam itu tidak lagi berfungsi ya, tidak lagi memberikan rasa asin, dengan apa dia diasinkan? Jika garam itu menjadi hambar. Jadi begini nih, orang Israel waktu mendengar perumpamaan Yesus tentang garam dunia, mereka paham. Karena kenapa? Pada zaman itu orang Israel menikmati garam itu berasal dari laut mati. Ya, kalau orang Fenisia dulu mereka misalnya ambil garam itu dari air laut, dikuapin, akhirnya menguap menjadi butiran-butiran garam, gitu ya. Ini garam yang murni. Tapi orang Israel ngambil garamnya itu dari laut mati. Ya, setelah itu mereka ambil garamnya, dan di laut mati itu tidak murni seluruhnya garam, betul ya? Karena di dalam laut mati itu, airnya itu tidak sepenuhnya murni berisi, bisa jadi bahan untuk garam. Karena ada zat-zat atau ada partikel-partikel dan mineral-mineral yang lain dalam kandungan yang dijadikan garam itu. Jadi waktu mereka memasak makanan, waktu dimasak ada sebuah endapan yang berbeda. Jadi waktu mereka masak garam itu, karena garam itu nggak murni, ada endapan-endapan. Dan waktu endapannya itu kalau dicoba, itu nggak ada rasa asin lagi, ya, dalam sebuah masakan. Jadi yang endapan-endapan itu yang mengandung zat-zat dan mineral-mineral yang lain dibuang. Hanya yang garam yang murni ini yang bisa memberikan rasa bagi makanan. Kalau di zaman sekarang, ya tentunya beda ya. Zaman sekarang kalau namanya garam murni, pasti ya benar-benar memberikan rasa asin. Tapi zaman dahulu ada yang merupakan endapannya yang tidak memberikan rasa asin. Jadi waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, kalau garam itu seharusnya memberikan rasa asin, tapi kalau seandainya rasa asin itu tidak didapatkan dari garam ini karena ada campuran-campuran yang lain, maka garam yang disebut endapan ini nggak berfungsi, tidak berguna, dibuang, nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai, buat apa gitu kan? Nah, jadi di sini kita lihat orang Yahudi memahami hal tentang garam itu waktu Yesus memberikan perumpamaan. Jadi dengan kata lain, kalau garam harus memberikan rasa. Kalau bukan garam, endapan-endapan yang berbeda itu bukan garam. Dan itu tidak memberikan fungsi yang seharusnya. Dan kita sebagai orang Kristen, Yesus katakan, engkau adalah garam. Bukan endapan-endapan yang lain, bukan. Bukan yang berasal dari dunia. Jadi kebusukan moral dari dunia, kalau kita sebagai orang Kristen tidak menjadi garam yang sesungguhnya, yang murni, maka hal-hal yang dari dunia bisa mempengaruhi kita sehingga hidup kita tidak memberi dampak dan pengaruh bagi kerajaan surga. Ya, jadi di sini hidup orang Kristen harus memberikan rasa sebagai garam, bukan yang tawar atau bahkan hidup kita menyakiti orang satu dengan yang lain. Tuhan gak panggil kita untuk hal-hal yang demikian, untuk menjadi tawar. Orang lihat kita dianggap, wah ini troublemaker datang misalnya. Orang lihat kita, orang disakiti oleh sikap-sikap kita, oleh perkataan kita. Tuhan tidak panggil kita untuk membawa rasa yang hambar dan tawar. Tapi Tuhan panggil kita untuk memberikan rasa yang memberikan makanan itu kalau ditaruh garam jadi lebih enak, betul ya, menggugah selera gitu ya. Kalau bayangkan kalau kita makan sayur terus kita nggak pakai garam, rasanya bagaimana? Tawar ya, ya Bu Feli, hambar. Kita kayaknya nggak enak makan makanan yang tanpa garam. Tapi waktu ditambahin garam aja sedikit, rasanya langsung keluar, rasanya langsung berbeda. Itulah gunanya garam. Dan kita juga dipanggil Tuhan untuk hal yang demikian. Oke, kita lihat slide-nya.
Nah, kalau terang, terang itu melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya di sini kita lihat bahwa terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Ketika misalnya begini, ketika listrik di dalam rumah kita pada malam hari ini, pada malam hari padam, apa yang kita coba lakukan? Ya pasti pertama ya telepon PLN misalnya gitu ya. Ada kerusakan mungkin. Nah, kalau padam apa yang harus kita lakukan? Tentu kita mencari lilin. Kenapa? Karena waktu kita menyalakan lilin yang kecil sekalipun, kan kita kadang-kadang nyari nggak ada persiapan lilin bekas gitu ya. Cuman separuh waktu kita nyalain lilin, maka seluruh ruangan yang gelap itu menjadi terang. Jadi di sini terang itu mempengaruhi atau mengalahkan kegelapan. Terang di sini berarti sesuatu hal yang berbeda. Berbeda maksudnya gini nih, antara terang dan gelap itu perbedaannya mencolok gak? Mencolok. Terang adalah sesuatu hal yang berbeda dengan gelap. Di mana ada di mana ada terang, kegelapan pasti dikalahkan. Tapi kalau ada gelap, tidak ada terang, ya berarti kegelapan itu yang menguasainya. Jadi pentingnya kita sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan. Karena hidup satu orang Kristen yang benar saja dapat memberikan harapan di tengah dunia yang tidak punya harapan. Itulah fungsi daripada terang, makna daripada terang. Karena terang itu adalah melambangkan kesaksian hidup kita untuk mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Jadi begini, kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, garam itu dikatakan salt, yang mempengaruhi akan dunia. Dunianya diterjemahkan dalam the earth. The earth artinya bumi. Tapi terang itu dikatakan bahwa kamu adalah terang. Terang dunia berarti dikatakan sebagai yang memberikan pengaruh bukan cuma bumi tapi in the world. Jadi seluruh ciptaan, langit dan bumi. Berarti mengalahkan sistem dunia yang sudah dikuasai oleh iblis atau roh-roh jahat. Jadi pentingnya terang adalah mengusir kegelapan, membawa pengharapan yang baru. Karena kegelapan itu membawa kepada kebinasaan, kehancuran, tidak ada pengharapan. Tapi di mana ada terang, di situ ada harapan. Ya, saya pernah masuk ke satu gua, yang waktu gua itu kita masuk ke dalam, makin lama makin gelap. Yang kita cari adalah bagaimana secepatnya kita jalan sampai kita menemukan jalan keluar, ya. Dan caranya kita mencari jalan keluar, minimal kita mencari ada nggak setitik terang, betul ya, di jalan kita. Kalau kita masuk sebuah gua yang sangat gelap, apalagi ya kita perlu penerangan gitu kan, pakai lampu. Tapi kita sedang mengharapkan sampai berapa lama nih, ujungnya sampai berapa lama untuk sampai kepada terang itu atau jalan keluarnya. Jadi di sini bahwa terang itu akan membawa pengharapan. Setitik terang memberikan pengharapan yang besar bagi dunia. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Hidup orang percaya seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Amin. Saya katakan tadi, terang dan gelap perbedaannya mencolok, betul kan? Berbeda, sangat berbeda. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Di mana ada terang, kegelapan harus menyingkir.
Yang dari gelap, ya berasal dari gelap. Tapi kita adalah anak-anak terang. Karena terang itu mencolok. Perbedaannya sangat-sangat nyata. Kita kelihatan. Jadi jangan sampai nih namanya Kristen, tapi waktu ada di sebuah keadaan posisi, orang-orang lain tidak lihat begini, wah itu orang Kristen ya, kok orang Kristen sama ya, sikapnya, tingkah lakunya kok jahat ya, katanya hidup dalam kasih. Tapi mana orang Kristen katanya hidup dalam cinta kasih, tapi kenapa penuh kebencian? Kenapa perkataannya menyakitkan? Kenapa perbuatannya membuat orang tersakiti? Berarti kita tidak membawa pengaruh. Kita tidak membuat perbedaan yang nyata sebagai terang. Kita malah ditutupi oleh kegelapan. Seharusnya terang itu bercahaya bersinar dalam kegelapan. Sebab jika tidak, dunia tetap rusak dan dunia akan tetap gelap. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah memberikan terang di tengah kegelapan. Ya, jadi ini tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang luar biasa. Ini adalah sebuah kehormatan bagi setiap kita untuk menjadi terang dunia, dan biarlah kita melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Ya, fungsi terang adalah mengungkapkan kegelapan dan menunjukkan jalan yang benar atau menuntun kepada kebenaran. Betul kan? Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang Yahudi, orang Israel ini, kalau dia berjalan dalam gelap, supaya mereka bisa lihat jalan di depan mereka yang penuh mungkin dengan batu-batuan atau mungkin ada jurang tak terlihat, maka mereka harus taruh pelita di kaki mereka. Jadi waktu mereka berjalan kelihatan, oh terang, oh di sini masih jalanan, oh sebelah kira-kira berapa meter ada jurang. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Firman Tuhan itu adalah jalan. Dan oleh sebab itu kita menunjukkan jalan yang benar itu, menuntun orang yang berada dalam kegelapan untuk menuju kepada terang yang sesungguhnya itu, kepada Yesus Kristus Tuhan. Terang melambangkan juga kebenaran dan kehadiran Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Mari kita lihat. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semua berasal hidup dalam kegelapan. Sebab waktu kita lahir di dalam dosa. Betul ya? Ya, walaupun mungkin orang tua kita Kristen, orang tua kita harus menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran untuk mengenal Yesus secara pribadi. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau dulu kita berada dalam kegelapan, sekarang ini kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita punya gaya hidup yang baru. Kehidupan kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Jadi begini, kehidupan Kristen itu, Yesus itu kan terang yang sesungguhnya. Yesus itu adalah sumber terang kita. Kita ini adalah terang juga, tapi terang kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Terang kita itu berasal dari siapa? Yesus Kristus. Jadi kita hanya memantulkan terang daripada Kristus, terang daripada Tuhan. Karena kita bukan sumbernya, kita nggak menghasilkan terang. Tapi melalui Kristus, kehidupan kita sudah berbeda. Orang yang berasal dari dunia, orang yang berada dalam dunia, yang belum kenal Yesus, mereka berada dalam kegelapan. Tapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita punya status yang baru. Kita adalah anak-anak terang. Dan untuk itu kita dipanggil jadi terang di tengah dunia yang gelap. Ya. Jadi mari kita jadi, itulah makna daripada garam dan terang. Oke, slide yang kedua. Fungsi garam dan terang. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa.
Artinya kita dipanggil untuk berkorban dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Mari kita lihat dalam Kolose 4 ayat 6. Apa yang harus kita lakukan untuk kita sungguh-sungguh melebur, kita larut dan hidup kita untuk berkorban dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Ayat Kolose 4 ayat 6. Ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi setiap perkataan-perkataan kita harus dipenuhi dengan kasih. Ya. Jadi beberapa kalau saya lihat nih, misalnya ini kan zaman medsos ya. Orang mau menyampaikan sesuatu kan kadang-kadang lewat tulisan, nggak sesuai dengan apa yang ditulis. Kadang-kadang perkataannya maksudnya baik, tapi kalau lewat tulisan orang bisa menilai salah gitu ya. Karena kadang-kadang di medsos ini saya lihat lucu juga gitu ya. Tulisannya begini, dia menanyakan sesuatu tapi dikatakan begini, tanda kurung, saya bertanya dengan nada suara yang lembut gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi perkataan kita itu kan kadang-kadang kalau di tulisan itu berbeda ya. Maksudnya berbeda, tulisan itu maksudnya bertanyanya benar-benar nggak mengerti gitu ya. Atau bertanyanya langsung to the point. Tapi supaya orang nggak salah sangka, ditulis bertanya dengan nada suara yang lembut. Karena ya sesuatu yang kita ucapkan dengan suara yang berbeda, itu orang bisa nangkepnya berbeda, betul ya? Perkataan yang sama atau kata-kata yang sama, kalau diucapkan dengan nada tinggi, dengan nada yang rendah, itu berbeda. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan kita itu harus penuh kasih. Mau nadanya agak tinggi sedikit, tapi kalau dasarnya didasari oleh kasih, saya yakin orang itu pasti nggak tersinggung. Pasti orang itu akan menerima. Oh iya ya, yang dikatakan orang itu benar karena lahir dari kasih. Tapi kalau lahir daripada kebencian, kemarahan, kekecewaan, kita mau pakai nada lembut sekalipun, bagi mereka wah nyinggung ya kan. Wah, jangan-jangan nih sengaja nih untuk nyinggung saya. Nah, itu karena tidak didasari oleh kasih. Supaya jangan hambar perkataan kita. Kita tahu apa yang harus kita ucapkan kepada setiap orang yang bertanya. Kita jawab dengan jawaban yang penuh kasih. Di tempat kerja, mari kita jangan ikut arus dunia yang penuh dengan kecurangan. Dalam keluarga, mari kita menjadi pembawa damai. Karena kita dipanggil sebagai pembawa damai. Kemudian dalam lingkungan di sekitar kita, di mana ada begitu banyak rasa putus asa, kita harus membawa pengharapan di sekitar kita. Dan kalau kita lihat misalnya di lingkungan sekitar kita, kita melihat suasana penuh dengan ketegangan, penuh dengan emosi. Di situ kita harus membawa kasih dan sukacita. Tadi kan WL bilang, sukacita kita itu mengalir. Amin. Sukacita itu menular, betul kan? Jadi kalau kita datang dengan sukacita, pasti orang di sekitar kita juga akan terpengaruh dengan ikutan sukacita. Yang tadinya datang dengan permasalahan yang berat, waktu lihat kita sukacita, ikut-ikutan sukacita. Betul? Karena sukacita Tuhan itu menular. Ya. Mari kita jadi pengaruh. Karena fungsi garam dan terang itu adalah memberikan pengaruh. Terang itu harus ditaruh di tempat yang tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Betul? Buat apa kita punya terang tapi disembunyikan? Maka lingkungan atau sekitar kita, ruangan tempat kita akan menjadi tetap gelap. Nah, terang itu harus ditaruh di tempat yang tinggi untuk menerangi sebanyak orang, atau ruangan sebanyak berapa besar ruangan itu. Kalau ditaruh di tempat yang tinggi, maka terang itu pasti akan menerangi ruangan besar yang gelap. Jadi bukan disembunyikan.
Di dalam Wahyu, mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya begini. Terang itu bagi bangsa Israel harus ditaruh di atas, ya ditaruh di kaki dia untuk menerangi. Jadi orang Israel itu punya kaki dia untuk nyalakan pelitanya sehingga ada terang. Tapi kalau seandainya ya misalnya kaki dian itu diambil, kita tidak ada kaki dian, berarti kita tidak bisa menjadi terang. Kenapa kaki dian itu bisa diambil dari hidup kita? Ini bahaya. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab waktu kita kehilangan kasih yang mula-mula, kaki dian kita diambil daripada diri kita, maka terang Tuhan tidak bisa bersinar melalui hidup kita. Tidak bercahaya bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, jadi di sini kita harus bertobat supaya kasih kita harus semakin dalam dengan Tuhan. Kalau ibadah hanya sekedar hari Minggu orang Kristen ke gereja beribadah, jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula dengan Tuhan. Tadinya kita bersemangat, kita bergairah, kita rajin beribadah kepada Tuhan, tapi sekarang udah mulai ogah-ogahan, pelayanan hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar lihat manusia, lihat orang, maka itu jangan sampai kasih mula-mula kita makin berkurang dan lama-lama berkurang. Harus ambil kaki dia dari hidup kita, maka hidup kita seperti berada dalam kegelapan. Ya, jadi begini, di dalam ayat yang 13 dan 14, coba lihat ayat 14 deh. Di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah garam, terus ayat 14 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, lihat ayat 14 ayat 15 tadi. Nah, jadi di sini kalau kita menaruh pelita itu harus di atas, di tempat tinggi. Bukan meletakkan di bawah gantang. Gantang itu apa? Gantang itu seperti tempayan. Jadi seperti kalau di rumah kita kayak apa ya? Tempat kalau ada tutup saji gitu ya. Tutup saji makanan. Kalau zaman dulu kan ada tutup saji makanan untuk menutup. Nah, gantang itu menutup, seperti itu menutupi misalnya pelita kita yang ada di bawah kaki dia. Nah, kalau ditutupi maka terang itu tidak bisa menerangi seluruh ruangan. Nah, jadi di sini Yesus mau menegaskan, jangan sampai kita jadi orang yang garamnya hambar, dan yang kedua, terang kita ditutupi. Banyak orang Kristen menutupi terang yang ada dalam diri kita. Tidak mau menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kita malu memperkenalkan diri bahwa kita adalah murid Yesus, murid Tuhan. Ke gereja kita bilang, kemana? Enggak, saya mau jalan-jalan ke depan. Padahal kita mau ke gereja. Kita malu menyatakan diri kita bahwa kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ditanyain, kamu orang apa? Orang Kristen atau orang agama lain? Enggak, saya enggak punya agama, misalnya gitu. Kita takut menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Dan kalau kita menyatakan kita orang Kristen, kita harus sadar bahwa hidup kita harus jadi berkat. Ada kesaksian begini. Sedikit saya beri kesaksiannya. Pemain bulu tangkis namanya Christian Hadinata, pernah tahu? Ya, suatu kali dia mengikuti sebuah kejuaraan di final. Ini pertandingannya
kita bisa saksikan gitu ya, lewat sejarah. Jadi waktu dia berada dalam posisinya udah dua sama gitu ya, jadi udah imbang di set penentuan, terus terjadi kejar mengejar angka sampai udah mau match point, terjadi jus artinya itu terjadi misalnya penambahan sampai 2 kali jus, ini seimbang. Jadi kalau bulu tangkis itu zamannya Christian Hadinata, kalau sekali masuk maka yang gagal untuk menahan bola supaya nggak masuk kalah gitu ya. Nah, jadi waktu si Christian Hadinata ini melawan lawannya ini memperebutkan juara dunia gitu ya, juara dunia bulu tangkis. Dan waktu si lawan itu mukul, bolanya itu berada di agak ke belakang. Dan waktu Christian Hadinata nggak bisa kejar bolanya, terus bolanya itu akhirnya jatuh ke lapangan. Wasit bilang gini, wasit bilang gini, out. Wah, waktu denger out itu pasti kan orang pada bersorak karena kenapa? Christian Hadinata menang jadi juara dunia, betul kan? Nah, jadi semua official, semua pemain di lapangan sudah bersorak, wah Christian juara dunia. Tapi akhirnya dia datang kepada wasit. Dia bilang kepada wasit, wasit, tadi bolanya masuk bukan keluar. Wah, wasitnya kan kaget. Terus akhirnya dia diskusi dengan dia. Saya lihat, kata wasit, saya lihat bolanya keluar. Kata Christian Hadinata, dia bilang gini, saya lebih dekat daripada bolanya. Saya lihat bolanya masuk. Nah, terus akhirnya berdasarkan hal itu, akhirnya wasit memutuskan bolanya masuk, berarti lawannya menjadi juara dunia. Christian kalah, gagal jadi juara 2. Nah, waktu itu wartawan akhirnya datang tanya kepada Christian, kenapa kamu semestinya udah menang? Wasit bilang bolanya out, kamu menang, kamu juara dunia. Kenapa kamu bilang bolanya masuk? Terus katanya Christian, iya, karena saya lihat memang bolanya masuk. Terus kenapa kalaupun wasit bilang out, ya sudah kamu ikutin aja, kan wasit udah bilang out, bukan kamu yang bilang out kan? Akhirnya Christian bilang gini, saya ini, nama saya adalah Christian, saya orang Kristen, dan saya harus menyatakan yang benar di atas yang benar. Akhirnya dia jalan, ya, itu gambaran daripada orang Kristen. Ya, seringkali kita diuji loh. Saya ingat dulu waktu zaman saya naik angkot gitu ya, masih naik angkot. Kadang-kadang waktu saya berikan uang, misalnya angkotnya misalnya saya kasih 10.000, berapa kali saya ingat waktu masih kecil. Ternyata angkotnya 5.000. Dia kembaliin lebih. Terus akhirnya saya hitung-hitung, ini harganya kan segini, kenapa dikembaliin ke saya lebih? Masa cuma perkara 2.000, 3.000 saya mau bohong gitu kan? Walaupun saya butuh lumayan, zaman itu 2.000, 3.000 kan lumayan gitu ya. Saya kembalikan, Pak, tadi kembaliannya lebih. Saya mestinya kan harganya segini, ini kembalian yang lebih ini saya berikan. Itu gambaran dari kehidupan orang Kristen. Harus jujur, amin, penuh integritas. Di tengah dunia yang sedang curam, kita itu harus menerangi banyak orang. Terang kita bukan disembunyikan, tapi harus ditampilkan. Oke, slide berikut. Hidup kita harus berfungsi untuk menjadi teladan. Keteladanan yang tidak disembunyikan, melainkan yang bisa dilihat orang lain. Amin. Jadi teladan, itulah garam dan terang. Filipi 2 ayat 15, kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga
Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Kita mau jadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Hidup tidak bercacat. Kita menjadi orang anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat hatinya. Kita harus jadi terang, maka Tuhan akan melayakan kita. Inilah bintang-bintangku. Amin. Bintang itu kan idola. Amin. Kita mau jadi idola. Kalau mau jadi idolanya Tuhan dan idola bagi dunia, maka kita harus hidup benar, hidup saleh, hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Baru kita disebut bintang-bintang di dunia bagi kerajaan Tuhan. Oke. Selanjutnya mari kita yang ketiga. Dampak garam dan terang. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Di sini dunia akan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Waktu kita menerapkan prinsip bahwa kita adalah garam, kita adalah terang, maka orang akan melihat bahwa Tuhan hidup melalui hidup kita. Kita ini kan representatif dari kehadiran Tuhan di dalam dunia. Karena kita terang itu, terang dunia itu. Ini kan sebuah kehormatan, amin. Kalau kita nggak memahami hal ini, kita sama seperti orang dunia, nggak ada bedanya. Padahal kita harus berbeda dengan dunia. Pengaruh positif, slide berikut. Pengaruh positif. Kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Bukan perdebatan atau pandainya kita berargumentasi. Fokus kita bukan untuk dipuji, tetapi secara alami berbuat baik agar Allah dimuliakan melalui hidup kita. Jadi pengaruh kita jadi garam, pengaruh kita jadi terang bagi dunia ini akan membuka hati orang untuk mau mengenal Kristus. Ya, banyak kesaksian-kesaksian kita lihat. Kenapa misalnya orang yang bekerja, saya punya kesaksian begini. Ada seorang anak Tuhan. Dia ini punya kemampuan, dia nggak bisa berkhotbah. Cuman punya kemampuan berdoa. Kalau soal doa, dia orangnya tekun. Di dalam pekerjaannya, dia lihat bahwa teman-teman di pekerjaannya itu punya beban yang berat. Setiap kali datang ke kantor, dia lihat, aduh, kayaknya nggak ada sukacita, penuh dengan pergumulan dan masalah. Akhirnya dia punya beban, dia berdoa, Tuhan, apa yang harus perbuat? Terus dia lihat orang-orang Kristen juga di kantornya itu cukup banyak. Dan waktu dia lihat, dia juga, ini orang-orang Kristen datang bukan jadi terang, bukan jadi garam, tapi kok nggak jadi berkat hidupnya gitu ya. Malah kayak orang-orang dunia gitu. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia tergerak, dia mulai mendoakan orang-orang sedang dalam pergumulan. Dia bilang gini, kamu punya pergumulan ya? Kok kenapa? Saya lihat kamu kayak mukanya agak sedih. Kan kelihatan ya dari aura seseorang kalau sedang sedih, sedang mengalami pergumulan terlihat. Akhirnya dia doakan. Setelah dia doakan, terus Tuhan bawa dia begini. Sekarang kumpulkan anak-anak Tuhan di kantor itu mulai dengan doa. Jadi adakan kalau mereka ada misalnya Jumat, sembahyang Jumat, orang Kristen doa. Akhirnya dia pimpin. Dia pimpin doa. Dan ternyata ada atasan dia, beberapa atasan, perusahaannya cukup besar. Itu orang Kristen. Dan akhirnya bilang ini, yaudah, daripada cuma doa-doa, ayo kita bikin persekutuan doa khusus orang Kristen di kantor ini. Akhirnya kantor itu ada persekutuan doa. Oleh karena apa? Oleh karena si ibu ini yang rajin mendoakan. Dan melalui persekutuan doa ini, lewat hidup daripada orang-orang Kristen dalam persekutuan doa ini, ada teman-teman kantor mereka yang lihat, kok orang Kristen ini berbeda. Mereka itu sedang hadapin masalah, masalahnya sama di kantor, tapi mereka penuh dengan semangat dan sukacita. Dan akhirnya ada beberapa teman kantornya masuk Kristen, percaya kepada Kristus. Karena kenapa? Karena melihat orang-orang Kristen
yang membawa perbedaan dan perubahan, memberikan pengharapan di tengah tidak ada kepastian. Sedang ngalamin putus asa, mereka dapat pengharapan, mereka dengar lagu-lagu puji-pujian yang mengatakan bahwa Tuhan beserta, jangan khawatir, jangan takut. Mereka dikuatkan, akhirnya mereka ikut masuk jadi Kristen. Jadi di sini kita lihat pengaruh positif kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Ya, yang harus kita tahu adalah fokus kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kebalik, bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Kita jangan jadi orang yang demikian ya. Hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Kita harus sadar garam itu harus melebur, harus larut, memberi pengaruh. Kita harus sadar bahwa terang itu harus menerangi kegelapan, berarti berdampak ya, menjadi garam, memberi rasa, dan juga supaya kasih Tuhan dan terang Tuhan ada dalam hidup kita yang menunjukkan jalan kepada keselamatan atau kepada Kristus. Ya, dan ketika orang melihat kita, mereka akan mempermuliakan Bapa di surga, bukan mempermuliakan nama kita lagi. Ya, itulah tujuan kita, itulah status kita, itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau jadi bejana-bejana Tuhan yang akan memancarkan cahaya terang Tuhan, menjadi garam yang memberikan rasa supaya kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita, dan di lingkungan kita dipenuhi dengan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau adalah penghibur, penolong. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami, seumur hidupku, masuk dalam rencana, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, ku serahkan padamu.
bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarkan musik tetap mengalun. Mari kita 1-2 menit ke depan, kita mau bawa hidup kita sebagai bejana-bejana di hadapan Tuhan. Kita mau supaya bejana kita ini diisi penuh dengan firman Tuhan, diisi penuh dengan kehendak Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan kehendak dan perasaan daripada hati Tuhan sendiri. Supaya apapun yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak terang. Sebab status kita, sebab tanggung jawab kita dan identitas kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita mau menjadi hidup yang berdampak. Kita mau menjadi hidup yang menjadi berkat. Hidup kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita sebuah panggilan yang mulia. Kita sudah diselamatkan. Kita mau supaya orang di sekitar kita juga diselamatkan. Kita mau kegelapan yang ada di sekitar kita akan dikalahkan, akan ditaklukkan oleh karena terang yang ada dalam hidup kita. Mari, Tuhan sedang memanggil gerejanya. Tuhan sedang memanggil setiap kita sebagai anak-anak terang, supaya sungguh-sungguh memancarkan terang Tuhan itu, menjadi bintang-bintang di dunia, melalui hidup yang tidak bercela, hidup yang saleh, hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah dunia yang sedang mengalami kehancuran, kerusakan, dan kegelapan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan Tuhan. Beri kami hikmat yang daripada Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menyadari akan status kami, kehidupan yang baru kami di dalam Kristus. Bahwa kamilah terang dunia, bahwa kamilah garam dunia itu. Dan kami tidak mau membiarkan garam ini menjadi hambar. Kami tidak mau menjadi terang ini ditutupi oleh kegelapan. Tapi kami akan berfungsi, kami akan berdampak seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan pada Tuhan, mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam kami mau dibentuk, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik. Kalau Tuhan siang hari ini Tuhan mau diajar Tuhan, yang mau dididik Tuhan, kami mau menjadi garam dan terang Bapa yang baik di dunia ini Tuhan. Gak cuma di dunia ini Tuhan, dari lingkup kecil kami Bapa yang baik, di keluarga kami Bapa. Kami mau jadi garam dan terang-Mu Tuhan Yesus. Bahkan di sekolah kami Tuhan, kalau kami masih bersekolah Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan, lingkungan sekitar kami Bapa yang baik, ya kami garam dan terang-Mu Bapa yang baik. Itu benar-benar melekat dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami gak mau melakukan hal yang celah Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kami gak mau melakukan hal Tuhan yang gak berkenan di hadapan Bapa yang baik. Karena itu Tuhan Roh Kudus, pimpin setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Pimpin setiap kehidupan kami Bapa. Pimpin setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Pimpin apa yang setiap kami mau katakan Tuhan kepada orang lain Bapa yang baik. Sehingga benar-benar Tuhan kami mau sadar diri Tuhan. Kami mau tahu diri Tuhan, bahwa kami adalah garam dan terang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami menjadi orang yang luar biasa Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami mau lakukan Tuhan, kami adalah garam dan terang Tuhan.
Sehingga kami nggak melakukan hal Tuhan dengan sembarangan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Yang bersyukur Tuhan, terima kasih buat semua tuntunan, buat semua arahan, buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan sebentar kami mau bawa persembahan kami Tuhan Yesus, kami mau bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Tuhan, demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di doa kami, ucap bersyukur kami dalam Yesus kami syukur, haleluya, amin. Saya masih kembali untuk duduk. Boleh dong kita toel samping kiri kanan kita, katakan kamu garam dan terang Tuhan. Amin. Iya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Saya udah gak berdiri. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Beri mulai bagi Tuhan cara yang luar biasa. Sama-sama kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita mau katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati bersama-Mu Tuhan keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekatakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Sama Bapak, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatimu. Terima kasih Bapa, dalam ibadah minggu pagi hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu, buat kami tetap setia, buat kami tetap taat, buat kami tetap melakukan firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami, penolong kami.
Dan kami boleh berkata, Engkau adalah Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Ebenezer Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di waktu yang lampau sampai dengan hari ini, kami juga akan melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan akan dinyatakan di hari-hari ke depan. Kami tidak takut, tidak khawatir dengan situasi yang sedang terjadi di bangsa-bangsa Tuhan, sebab kami percaya Tuhan kami adalah Bapa yang setia, Bapa yang baik, Gembala kami yang baik Tuhan, yang membuat kami tidak akan kekurangan segala hal yang baik, sebab Engkau adalah pencipta alam semesta yang menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat yang belum sempat hadir minggu pagi hari ini, yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Mereka dalam pergumulan yang berat Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena ibadah itu mengandung janji, bukan saja untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan kami. Terima kasih Bapak. Dan kami akan juga berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia yang kami cintai. Berkati pemerintah bangsa kami, Presiden Bapak Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, seluruh staf jajaran pemerintahan, para menteri, MPR, DPR, pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, para pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka jadi pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya keputusan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini sejahtera, bahkan bangsa ini makmur Tuhan. Mereka tidak mencari kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya jika pemerintah kami baik, maka rakyat ini juga akan baik dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kami percaya doa-doa kami bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami Tuhan. Tuhan dengar, dan kami akan lihat Bapak Indonesia Tuhan pulihkan. Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas Tuhan. Kami percaya Bapak perlindungan Tuhan ada atas Indonesia, sehingga diluputkan dari segala malapetaka, dari segala bencana alam yang merenggut banyak jiwa. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika hal itu harus terjadi, kami percaya Tuhan yang menjaga setiap jiwa-jiwa di bangsa kami, Tuhan jauhkan Tuhan, sehingga kami rindukan semakin banyak jiwa Tuhan yang diselamatkan. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa shalom Tuhan turun atas Indonesia, maka Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami mau terima berkat yang khusus dalam ibadah minggu pagi hari ini bagi setiap kami yang hadir. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber berkat kita, dan terimalah. Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, segala hal yang dikerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan melindungi engkau, meluputkan dari segala hal yang jahat, dari segala tipu daya, tipu muslihat iblis. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat engkau hidup tidak bercacat celah. Engkau akan menjadi garam, menjadi terang dimanapun engkau berada. Apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, kau akan senantiasa naik dan bukan menjadi ekor, menjadi kepala. Sebab Tuhan menetapkan engkau untuk terus menghasilkan buah, dan buahmu itu lebat. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita terpelihara secara sempurna. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin.